Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya kepada kawan-kawan kalian yang dapat memberikan dukungan dan partisipasi terus-menerus kepada channel ini. Saya sangat terima kasih. Sekali lagi saya memberikan edukasi kepada kawan-kawan sekalian mengenai channel-channel ini, tentang hal-hal yang memberikan suatu hal wilayah kita masing-masing, yaitu tentang mistis. Mistis itu adalah tentang edukasi yang dimana mengenai agama. Selain itu juga memberikan hal inspirasi kepada kawan-kawan sekalian yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Dan kali ini saya di sekitar di bangunan yang ada di dekat wilayah lingkungan saya, di mana kita di lingkungan sini adalah bangunan ini ya sebelumnya belum ditunggu ya, mungkin maka saya sempat mampir karena di luar tadi hujan ya, saya sempat mampir karena ya saya sambil bercerita ke kawan-kawan sekalian bahwa mengenai edukasi yang saya ceritakan tentang hal mistis ini adalah memberikan warna atau keadaan yang sebenarnya dan bahkan nyata. Dan ini saya dapat email yaitu dari teman-teman sekalian, yaitu mengenai kisah pria meninggal di lautan, yang berarti jadi dia mandi bersama kawannya dalam cerita itu, terus dia tenggelam karena menyelamatkan kawannya yang tenggelam, bahkan mereka juga tenggelam berbarengan gitu. Jadi kalau nggak salah saya baca judulnya itu tentang kisah menolong kawan. Nah itu jadi judulnya sih saya lihat tadi tuh kisah menolong kawan. Saya bakal menceritakan hal sedikit mumpung saya lagi di luar menuju lokasi yang lokasi yang bagus untuk nanti malam ya. Saya berhubung saya mampir karena hujan ya, saya bakal bercerita sedikit karena ini untuk menyangkut pada kawan-kawan kita, yaitu berawal dari kisah seorang anak yang tidak disukai oleh orang tuanya, karena di mata pandang orang tuanya anak itu selalu bermain dan terus bermain, dan orang tuanya pun tidak mendukung anaknya atau keluarganya itu menjadi lebih bagus, karena di pihak lain keluarganya itu di salah satu keluarganya itu ayahnya itu dalam cerita itu ayahnya pemalas dan malas bekerja dan meminta anaknya untuk bekerja. Pada saat itu anaknya terus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, bahkan adik-adiknya yang masih kecil-kecil pun diminta oleh ayahnya untuk bekerja. Bahkan sampai ibu kandungnya pun membantu kewajiban yang tidak seharusnya dilakuin oleh anak, karena anak-anaknya zaman itu itulah mereka harus belajar, bermain ya, sesekali membantu orang tuanya itu harus. Jadi gini, di suatu ketika anak ini bermain tapi di lingkungan daerah pinggir pantai, karena wilayah
dalam cerita ini wilayah itu di pinggir pantai. Jadi mereka bermainlah di pinggir pantai bersama kawan-kawannya. Terus karena pada saat itu cuacanya tidak mendukung, anginnya kencang, sering hujan, bahkan ombaknya semakin besar itu. Bahkan anak itu sempat mandi-mandi lah, ya mandi-mandi tipis pada pinggiran pantai. Seenggak ya pada sedengkul kita, sedengkul anak kecil. Pada suatu ketika dia bahkan keseret oleh ombak yang sangat besar. Karena gini, terus dia keseret, lalu kawannya menolong. Nah, karena si yang keseret itu tidak bisa berenang, kawannya pun tidak bisa berenang, dan mereka berseret bersamaan. Lalu warga yang menceritakan hal itu melihat dan menolongnya pun, cuma tidak sempat menolong yang kawan yang pertama, yang kecelakaan pertama. Lalu dia menolong yang kawannya yang menolong tadi. Beliau sudah tidak bernyawa lagi, dan yang kawan satunya tidak ditemukan. Kisah dari warga tersebut, apabila di pinggir pantai itu terdapat pohon kelapa yang melengkung, itu tandanya berbahaya. Karena gini, dalam cerita nelayan pun tidak berani apabila melihat dari jarak jauh ada pohon kelapa melengkung di pinggir pantai. Mereka itu adalah, untuk mereka itu adalah tempat di mana hal-hal mistis terjadi di situ. Itu mitosnya seperti itu. Tapi masyarakat sekitar pun bilang bahwa di daerah itu emang benar-benar sangat rawan, dan kami pun warga sama sekali tidak pernah berani ke arah ke situ, atau mandi atau memancing pun sekalipun tidak berani. Karena itu tadi, karena selain di sana ada pusaran alam, yang kedua juga selalu mendekati kuburan, dan mitosnya lagi itu ada cerita dari warga, ada rumah kayak istana goib di dekat pinggiran pantai tersebut yang mengarah ke tengah. Jadi mitos ini berasal dari kisah-kisah yang terjadi di lingkungan daerah pinggir pantai, yaitu kisah mistis. Masyarakat sekitar pun bercerita mereka bahwa dengan adanya tumbal itu, bahkan malamnya mereka langsung bercepat-cepat melaksanakan nelayan. Karena gini, yang sudah info dari masyarakat, apabila ada masyarakat yang meninggal di tengah lautan itu atau di pinggir ke bawah ke laut, itu artinya ada tumbal. Istilah mereka ada tumbal, rezeki mereka itu yaitu ikan melimpah di situ. Jadi gitu. Jadi apa ya istilahnya, percaya nggak percaya, sebenarnya ini hanya cerita dari masyarakat bahwa ya tidak perlu diperdebatkan masalah ini, karena hanya mitos yang saya ceritakan terhadap kalian semua, karena menyangkut hal-hal yang tidak disuai, bahkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh seseorang pun dimanapun dalam keadaan kecelakaan ini. Ini hanya menceritakan beberapa kisah kepada masyarakat yang ada, kepada kalian, edukasi, yaitu edukasi dalam arti tidak boleh apabila masyarakat bilang tidak boleh mandi di sekitar situ, ya tidak boleh mandi. Itu adalah pesan dari masyarakat sekitar, karena masyarakat sekitar pun
tahu bahwa wilayah itu sangat tidak bagus untuk kalian. Nah, jadi apabila bertemu masyarakat seperti itu dimanapun kalian berada, apabila ada pesan seperti itu, janganlah dilakukan, karena mungkin itu bisa terjadi kepada kalian semua. Jadi pesan dan kesan yang saya sampaikan pada kalian semua, mudah-mudahan dapat memberikan hal yang lebih baik untuk kehidupan kalian masing-masing. Dalam cerita itu lagi, ikan di pelelangan ikan itu sangat melimpah, bahkan mereka mendapatkan penghasilan dalam semalam itu 60 juta, dan mereka yang besoknya melaksanakan hajat kecil untuk terima kasih lah, yaitu memotong kambing satu untuk ya syukuran bahwa dikasih keberkahan oleh Allah SWT, melimpah mungkin secara tidak sengaja ya, dan tanda kutip jangan kita melihat hal-hal mistisnya, tapi mungkin itu dari rezeki dari Allah SWT. Saya hanya menceritakan beberapa kisah saja yang dialami oleh seseorang yang tidak mendengar hal pesan tersebut, dan setelah melaksanakan syukuran segala macam, itulah mistisnya. Apabila di lautan itu ada yang ada tumbal, bahkan malamnya itu akan datang berjuta-juta uang melalui pertanian atau nelayan, istilahnya ya, nelayan ya, bukan pertanian ya, nelayan yang mendapat ikan sangat banyak. Itu prinsip itu dapat dari warga sekitar pinggir laut sih. Jadi mereka apabila ada yang meninggal, otomatis ikan melimpah. Itu mitosnya ya. Sekali lagi, mudah-mudahan kalian sangat terkesan dengan video ini, sangat bisa di komen di bawah atau kita di like untuk membantu selalu mendukung video ini semakin baik. Jangan lupa juga klik subscribe dan loncengnya agar video-video ini dapat berkembang lebih baik untuk kalian semua, serta edukasi-edukasi yang baik juga. Karena nanti malam saya akan melaksanakan explore karena diminta oleh kawan-kawan sekalian. Mudah-mudahan dan dukung video ini semakin baik lagi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.